Oke bro, jadi di depan saya sudah ada kopi, tapi saya tidak akan mereview kopinya. Kopi hanya menemani saya mereview. Saya seruput dulu bentar. Mantap. Oke, jadi hari ini di depan kita sudah ada reel lagi spinning. Ini reel dari Jigging Monster ya. Nah, Jigging Monster. Jadi Jigging Monster Kenji 5000. Saya akan bongkar. Saya akan lihatkan kepada kalian detail partnya, semua komponen yang ada di dalam seperti biasa. Dan kesimpulannya seperti apa tentang reel ini, sesuaikah dengan harganya, bagus atau enggak? Tonton terus. Jigging Monster Kenji 5000 ya. Warna hitam. Design and engineered in Japan. Ada tulisannya di sini. Tuh. Warna hitam mirip sama Kamikaze Defector ya. Untuk model spoolnya. Dan untuk bobotnya sendiri lumayan berat menurut saya. Jadi langsung kita buka ya untuk bagian power handle. Jigging Monster sudah pakai power handle. Ya, ini power handlenya. Sudah pakai aluminium. Kemudian knopnya sudah diganti ya, bukan knop aslinya. Kebetulan ini juga punya teman minta serviskan, sekalian saya review. Oke, jadi ini untuk bagian knopnya tidak ada bearing di sini. Yang saya lihat tidak ada bearing. Coba saya nyalakan lampu. Ya, jadi tidak ada bearing ya bagian sini. Hanya bushing sama asnya knop. Tapi dia sudah menggunakan power handle. Ya, ini drag knobnya sudah menggunakan seal karet ya. Bahan dari drag knobnya sendiri sepertinya metal. Nah, ini kelihatan ya, lumayan berat juga. Kita lanjut ke spool. Dan ini spoolnya aluminium dan sangat mirip dengan spool Kamikaze Defector ya. Untuk sistem clicker dragnya masih pakai plat dan per. Kemudian kita coba buka drag washernya. Oke, drag washernya menggunakan carbon tag ya, 3 lapis. Lanjut ke spool sudah, drag washer sudah. Dan ini adalah bagian main shaftnya. Dan ini ada bearing, bushing, dan bearing. Bearing, bushing, dan bearing. Nah, bearing dan bushing ini letaknya di dalam spool. Jadi spool sudah disupport dengan bearing ya. Jadi putarannya bisa lebih halus. Ini gear untuk clickernya seperti biasa ya, cuma plat seperti ini. Kita lanjut buka bagian rotor. Oke. Ya, jadi ini ya rotornya. Dan rotornya berbahan metal juga ya. Bisa disebut metal, bisa disebut aluminium juga. Kemudian di sini ada semacam o-ring, semacam spacer. Ini fungsinya untuk memperkuat lubang di rotor yang berbentuk persegi ini, biar nggak cepet aus atau dol. Kita coba untuk membuka bagian
line roller menggunakan kunci L. Jadi ada 2 bearing pada line roller, dan kemudian ini sudah menggunakan kuningan, bukan aluminium biasa lagi, sudah menggunakan brass atau kuningan. Oke, rotor sudah, kemudian kita coba buka bagian dalamnya lagi, bagian pinion dan anti reverse. Oke, ini tutup anti reverse-nya atau tutup one way, tutup bagian mesin. Ada tulisannya 9+1 stainless ball bearing. Oke, kemudian kita angkat bagian pinion gear. Ya, pinion gear sudah disupport juga dengan bearing ya, bearing stainless. Kemudian bushingnya stainless juga, dan pinion gearnya juga sudah berbahan brass atau kuningan. Untuk sistem one way-nya atau anti reverse-nya masih pakai kunci-kuncian seperti ini. Lock bisa di-adjust ya, bisa maju mundur atau cuma ke depan aja. Oke, langsung kita angkat. Saya keluarkan dulu bautnya 3. Oke, jadi ini bagian side plate-nya, ada motif karbonnya di samping ya. Nah, ini bahannya adalah metal juga, makanya begitu saya pegang tadi berat. Nah, saya sudah menduga bahwa ini bahannya pasti semua metal. Oke, kemudian kita coba angkat bagian main gear ya. Oke, main gear untuk sebelah kiri sudah disupport dengan stainless steel ball bearing juga. Ya, ini bagian main gearnya, agak keabu-abuan ya. Dan untuk bagian tempat screw in-nya atau asnya main gear, dia harus pakai stainless karena power handle. Kalau dia nggak pakai stainless pada asnya ini, kemungkinan nanti di drat di dalam ini tempat screw in power handle-nya bakal cepat aus. Dan untuk main gear sendiri ini masih sistem tempel ya, sama seperti main gearnya Anyfish Elite yang saya bahas kemarin, masih sistem tempel. Oke, dan untuk bahannya, payungannya sendiri kemungkinan ini adalah zinc, cuma saya lihat lebih ke metal ya, hampir sama dengan warna body dan sedikit lebih kuat dari zinc core biasa. Agak berbeda kan. Dan saya kira ini kuat ya, karena dari bobotnya terlihat lebih berat, terasa lebih berat. Dari model tampilannya sedikit lebih solid, tidak ada bekas cetakan ya, cor-coran. Oke, gearnya lumayan ya, bagus. Kemudian ini ada pin untuk slidernya ya, untuk relnya. Dan main shaft sudah stainless. Kemudian untuk slider bahannya sepertinya sama dengan payungan gear tadi ya. Dia lebih padat, lebih kokoh. Kita lanjut ke bagian oscillating gearnya. Oke, jadi untuk oscillating gear di bawahnya ini sudah disupport dengan bearing juga.
bearing stainless. Dan untuk bahan oscillating gearnya sendiri masih zinc cor, ya. Nah, terlihat seperti ini cirinya yang zinc cor itu. Ada bekas bulatan-bulatan ini. Ada bulatan-bulatan seperti ini. Ini adalah bentuk cetakan, bekas dari cetakan ya. Dan bobotnya agak ringan. Kemudian di sebelah kanan sini ada bearing ya, bearing support main gear yang sebelah kanan. Dan bodi dari Jigging Monster ini juga sudah metal ya, semuanya metal dan bagus. Sekarang kita coba buka bagian one way nya. Dan ini bearing holder tadi ya, di atas one way nya. Kita coba buka per ya, jadi ini sistem per pakai jarum atau peniti. Oke, udah kebuka. Tinggal kita angkat bagian one way nya. Ya, ini bagian one way dari Jigging Monster Kenji 5000 ya. Untuk one way nya sendiri seperti biasa ya, saya tidak terlalu suka dengan sistem one way yang pakai tuas, karena lama-kelamaan dia akan menemukan titik lemahnya, sehingga untuk mengunci anti reverse untuk tidak kembali ke belakang itu semakin lemah ya. Jadi menurut saya ini masih biasa. Ada apa lagi? Oh iya, dan di dalam sini pun sudah ada bearing ya. Kita coba copot bearingnya, kita coba dorong. Jadi di dalam situ, di pangkalnya tempat dudukannya pinion gear sudah ada bearing kecil. Jadi dia bearingnya di sini. Oke. Jadi total pada pinion ada 2 bearing. Yang satu bearing besar seperti ini, yang satu bearing kecil di bagian bawah. Oke, setelah kita melakukan pembongkaran, kalau menurut saya melihat dari seluruh komponennya, reel ini nilai jualnya pada kelengkapan spesifikasi ya, atau keseluruhan aspek, tidak hanya terfokus pada satu aspek, misalkan gear atau dia cuma pakai power handle. Akan tetapi reel ini lengkap ya, sudah menggunakan bahan metal pada bodi, kemudian sudah menggunakan power handle, rotor sudah metal juga, kemudian didukung dengan line roller yang sudah pakai bearing, dan untuk drag washer dia sudah pakai carbon tech ya, dan untuk drag knobnya sudah pakai seal waterproof, dan bahan tutupnya juga sudah metal. Kemudian gear juga sudah lumayan kuat ya, di atas zinc core yang biasa yang harga di bawah 500.000. Tapi satu yang saya temukan kekurangannya yaitu di pada bagian one way bearing. Kalau dia menggunakan one way bearing sejenis Maguro hybrid ya, apalagi didukung dengan dual docking, saya kira lebih sempurna lagi reel ini. Jadi untuk urusan selanjutnya terserah pada kalian yang menentukan pilihan. Kalian juga yang mau pakai reelnya. Saya hanya memberikan opini saya pribadi ya. Ini menurut saya dan tidak sepenuhnya benar. Apabila kalian setuju, boleh dong di like kemudian subscribe channel ini, karena untuk ke depan akan ada lagi video-video reel atau seputar alat pancing lagi. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Reviewer pancing pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.